pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seharusnya bersyukur karena hingga saat ini Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Di samping itu, tentunya selawat beriring salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini penting karena tentunya kita berharap semoga di hari pembalasan nanti Rasulullah SAW di tengah sibuknya mencari umat-umatnya, kita semuanya termasuk umat yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya akan mencoba mengangkat sebuah tema tentang rindu. Rindu ternyata tidak hanya dimiliki oleh manusia, seperti rindunya orang tua kepada anaknya. Begitu sebaliknya rindu seorang anak kepada orang tua, atau rindu kalangan remaja yang sedang dimabuk asmara. Karena kalau kita sudah berbicara rindu, tentunya pepatah mengatakan makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Yang diharapkan adalah apa yang dirindukan itu segera dapat bertemu atau terwujud. Rindu kali ini bukan rindu manusia dengan manusia, tetapi rindu di sini adalah bagaimana surga. Surga adalah tempat yang begitu nikmat yang belum bisa kita tafsirkan, belum bisa kita ramalkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan itu merindukan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lantas kata Rasul, ada 4 golongan umat yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ilal nafarin. Ya, ada 4 golongan umat yang dirindukan oleh surga. Siapa saja umat yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, talil Quran, yakni orang yang selalu membaca Al-Quran, atau orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang selalu mentadaburi Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan hidup kita umat sebagai manusia. Zalikal kitabul la raiba. Al-Quran ini adalah petunjuk ya, bagi kita umat manusia. Kenapa kita harus mendekati Al-Quran? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa kita harus mentadaburi Al-Quran? Sudah jelas saudara-saudaraku sekalian, sebagai pedoman hidup bagi kita. Sumber-sumber hukum kehidupan semuanya terdapat di Al-Quran. Al-Quran banyak cerita tentang kebahagiaan. Al-Quran menuntun kita bagaimana untuk menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, lewat taklim ini saya mengajak kita semuanya untuk kembali mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena jangan sampai dunia kita, hari-hari kita, waktu-waktu kita lalai karena persoalan-persoalan, kecanggihan-kecanggihan dunia yang saat ini sedang kita hadapi. Kita terkadang lupa Al-Quran, tetapi hari-hari kita, waktu kita, menit dan detik kita dilalaikan oleh kecanggihan zaman, terutama yang namanya gadget ataupun handphone ataupun laptop
yang semuanya tersaji di sana tentang kecanggihan tentang kemajuan dunia. Tetapi semuanya itu tentunya tercipta karena Al-Quran yang sudah memberikan gambaran-gambaran bagaimana dunia ini dahulu, sekarang, dan akan datang. Yang kedua adalah wa khafisil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Saudara-saudaraku sekalian, ada kolerasi antara ketika kita selalu membaca Al-Quran, ketika kita selalu mentadaburi Al-Quran, maka insya Allah yakinlah kita juga bisa menjaga lisan kita. Lidah tidak bertulang, karenanya letak remote control lidah itu ada pada diri kita sendiri. Setiap kesempatan tentunya banyak hal yang dapat merugikan akibat lisan kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin dirindukan surga, mari kita belajar untuk menjaga lisan kita. Kita membiasakan berbicara yang baik-baik. Kita biasakan lisan kita hanya untuk bercerita tentang kebaikan. Apalagi tadi kita biasakan lidah kita, lisan kita untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian mencoba menafsirkan Al-Quran, lalu mengimaninya, kemudian kita laksanakan apa yang telah dituntun oleh Al-Quran itu. Yang ketiga adalah wamut imul ji'an. Wamut imul ji'an di sini artinya adalah orang yang senantiasa memberikan makan. Memberikan makan dalam arti yang luas, bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menteladani beliau dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita jangan berlebih-lebihan dalam persoalan makanan. Kita jangan berlebih-lebihan soal kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan makanan itu untuk berbagi dengan lingkungan kita. Saudara-saudara, dahulu sebelum kecanggihan zaman yang serba modern ini, pendahulu-pendahulu kita mengikat silaturahmi dengan saling berbagi, terutama berbagi dari rezeki yang diterima, berbagi dari penghasilan-penghasilan yang diterima, baik hasil kebun, hasil pertanian, hasil laut, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berkaca dari apa yang sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, marilah kita kembali menggelorakan semangat untuk berbagi. Kita senantiasa bersedekah kepada fakir miskin. Kita bersedekah kepada orang-orang yang kita anggap layak untuk kita sedekahi, terutama dalam persoalan makanan. Kita bersyukur akhir-akhir ini banyak sekali misalnya organisasi-organisasi pemuda yang menyediakan makanan-makanan gratis untuk para fakir miskin di jalan-jalan. Semoga semangat ini tumbuh dari niat yang paling dalam untuk memperhatikan umat-umat, untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang secara ekonomi mereka sangat terbelakang. Lalu yang keempat, siapa yang dirindukan oleh surga itu? Yang keempat, kata Rasul, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Saudaraku, dalam hitungan minggu kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung, ibadah di mana Allah menjadikan pahala yang berlipat ganda, ibadah di mana Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita, yakni ibadah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita sadari, bisa kita tafsirkan bahwasanya Allah memberikan kewajiban kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Banyak hal yang di luar dugaan kita. Banyak hal yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita persiapkan diri kita persiapkan fisik dan jasmani kita persiapkan rohani kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudaraku, itu saja yang dapat saya katakan, dapat saya sampaikan tentang persoalan rindu ini, yakni betapa rindunya surga kepada 4 golongan umat manusia. Yang pertama adalah dalil Al-Quran, ya, dalil Quran, orang yang senantiasa baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa berbagi atau memberikan makan. Yang keempat adalah orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.